Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah boleh menyapa yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sapaan selamat pagi dengan senyuman meskipun sedang berpantang dan berpuasa? Boleh kan? Puji Tuhan. Hari ini Rabu Abu kita memulai masa Prapaskah. Nah, nanti setelah homili, Bapak Ibu Saudara sekalian akan diberikan abu. Oke. Nah, abu ini sangat sentral dalam perayaan kita pada hari ini, pada awal masa Prapaskah. Sampai-sampai hari ini disebut apa? Rabu Abu, bukan Rabu libur ya. Rabu Abu. Nah, saking sentralnya abu ini, hari ini bahkan disebut sebagai Rabu Abu atau dalam bahasa Inggris Ash Wednesday. Mengapa abu ini sentral? Karena dalam perjanjian lama dan bahkan dalam liturgi kita pada hari ini, abu ini melambangkan sikap tobat. Sikap tobat. Bapak Ibu boleh bareng mengatakan tobat? Tobat. Nah, ini kata kuncinya yang penting, tobat. Nah, ini yang akan dikenakan di dahi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sikap tobat ini. Jadi abu ini menjadi lambang yang sentral dalam perayaan kita pada hari ini dan dalam masa Prapaskah seterusnya. Sentral mengapa? Karena sikap tobat ini penting yang harus kita miliki untuk benar-benar bisa merayakan dan mengalami curahan kasih Allah dalam hidup kita yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat di depan, Yesus yang merentangkan tangannya yang mengatakan kepada kita, "Ini kasihku, aku mau curahkan kepadamu." Tapi satu hal yang harus kita miliki. Apa itu? Tobat. Sikap tobat. Dan tandanya adalah
dengan dikenakan, dengan ditandai oleh abu. Nah, sebelum abu ini sampai pada maknanya sebagai abu pada masa Rabu Abu, ia memiliki proses yang panjang. Ia memiliki perjalanan yang panjang. Sebelum ia menjadi abu yang akan kita miliki nanti di dahi kita, pertama-tama ia mulai sebagai sehelai daun palma. Jadi perjalanan abu ini dimulai dari sehelai daun palma. Dan daun palma ini ya mungkin berpikir bahwa ia sama seperti daun palma lainnya. Namun pada suatu hari tiba-tiba dia kaget, dia dipetik daun palma ini. Dipetik dan dibawa ke gereja, dan pada hari Minggu Palma, para umat Katolik nanti di Redemptor Mundi dan dimanapun melambai-lambaikan daun palma ini, merayakan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Daun palma yang menganggap dirinya biasa-biasa saja akhirnya merasa kaget. Dia harus dipetik, dibawa ke gereja, dipegang oleh umat, dilambai-lambai. Rupanya sedang menyambut sang raja yang datang ke Yerusalem, siap untuk mati, siap untuk disalibkan. Dan perjalanan daun palma ini nggak berhenti sampai di situ. Setelah diberkati, digunakan dalam perayaan Minggu Palma menyambut sang raja, kemudian Bapak Ibu membawa pulang daun palma ini, kemudian ditaruh di mana? Di dapur, di palang pintu. Biasanya kan di palang pintu kan, pintu masuk rumah, atau di palang pintu kamar, oke? Atau mungkin di ruang tamu dan sebagainya. Jadi mulai perjalanan perubahan bentuk. Mulai dari Minggu Palma, hampir selama 1 tahun. Perjalanan yang tidak mudah. Pelan-pelan, daun palma yang segar ini, daun palma yang digunakan untuk menyambut sang raja, pelan-pelan mulai layu dan mulai kering. Pelan-pelan dikerumuni oleh dan dililit oleh sarang laba-laba dan kotoran-kotoran debu lainnya. Dan ia harus menunggu selama kurang lebih 1 tahun. Sampai pada satu saat di mana ia akan dipanggil kembali ke gereja. Kumpulkan daun palma. Dan kekeringannya, kelayuannya tidak berhenti sampai di situ. Ketika ia dikumpulkan, ia harus dibakar. Dibakar, diberkati. Sampai habis. Habis total. Sampai menjadi abu. Gosong, hitam, kusam. Tapi disinilah terjadi perubahan. Ketika ia memberikan dirinya, meskipun ia dalam pengalaman kering, pengalaman layu, merasa dirinya tak berguna, tapi di saat ia memberikan dirinya, dibakar oleh rahmat kasih Allah, ia kemudian menjadi abu yang digunakan pada hari ini. Ia kemudian menjadi lambang pertobatan. Ia memiliki makna baru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masa prapaskah, masa tobat. Hari ini gereja mau mengajak kita semua bertobat. Bertobat dan terima pelukan, tawaran pelukan dari kasih Allah yang luar biasa di kayu salib. Dan seringkali perjalanan kita dimulai sama seperti daun palma yang segar. Kita menganggap diri kita biasa-biasa saja. Saya ini dibaptis Katolik, tapi rasanya biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Satu hal yang mengejutkan, Tuhan memilih kita. Mungkin sebagai orang tua, mungkin lewat pekerjaan kita, mungkin lewat pelayanan kita, kita dipilih untuk suatu misi. Kita menyambut Tuhan dalam hidup kita. Kita menemukan suatu perjumpaan yang sejati dalam kehidupan kita, akan kasih Allah yang luar biasa. Kita melambai-lambaikan diri kita, kehidupan kita. Kita merasa sedang di atas. Kita merasa kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mungkin dalam usaha kita yang luar biasa, yang sukses. Bapak Ibu di sini yang sedang bekerja. Mungkin adik-adik dengan nilai yang baik. Mungkin mendapat relasi yang baik, hubungan yang baik, pacar yang baik, istri atau suami yang
baik hati, yang imut, yang rupawan, yang penyayang. Tapi ada saat di mana juga kehidupan kita mulai layu, mulai kering, mulai kehilangan arah, mulai kehilangan kesegaran rohani. Itu terjadi saat kita berpaling dari Allah, kemudian kita menghadap kepada dosa-dosa kita. Hidup kita menjadi kering, hidup kita kehilangan arah, hidup kita merasa bahwa tidak ada lagi kesegaran rohani. Saat dimana kita melihat dan menganggap bahwa dosa itu biasa-biasa saja. Ini adalah penyakit dari masyarakat kita, inilah penyakit di generasi kita pada saat ini. Bahwa masyarakat saat ini mulai melihat bahwa dosa itu hanya suatu konsep keagamaan. Bahwa dosa itu tidak ada. Bahwa Allah itu sudah mati. Saat dimana kita melihat bahwa dosa itu tidak ada, dosa itu hanya dianggap sebagai suatu perilaku mental yang salah, dosa itu hanya diidentikan sebagai suatu sistem di dalam pemerintahan yang tidak baik. Saat itu juga kita semakin menjadi layu, semakin menjadi kering. Di saat kita mencabut Allah dalam kehidupan kita, kita lupa bahwa dosa itu ada dan efeknya luar biasa. Di saat kita tidak setia dengan pasangan hidup kita, di saat kita tidak setia dengan janji pernikahan kita, janji imamat kita, di saat kita memperlakukan orang lain sebagai objek yang bisa dieksploitasi, di saat kita menganggap bahwa kuasa kita, posisi kita adalah saat di mana kita bisa menginjak-injak orang lain, dosa itu ada dan efeknya seperti itu, memporak-porandakan keluarga, memisahkan orang tua dari umat, menghancurkan peradaban, menghancurkan masyarakat kita, menghancurkan kedamaian. Dosa serius. Ketika setan memanggil kita dengan dosa-dosa kita, hai kamu pendosa. Allah memanggil kita dengan nama-nama yang telah Ia berikan kepada kita. Dengan nama-nama pembaptisan kita. Di saat kita melihat dan menganggap diri kita kotor, tidak berguna, di saat itulah kita melihat diri kita sedang dipanggil oleh setan lewat dosa-dosa kita. Namun kasih Allah yang luar biasa memanggil kita bukan dengan dosa-dosa kita. Allah memanggil kita dengan nama yang sudah Ia berikan kepada kita. Anakku yang terkasih. Dan di saat kita mau memberikan diri kita sama seperti daun palma yang kering ini, saat itu juga rahmat pertobatan akan kita rasakan. Jangan pernah menganggap bahwa kekeringan penderitaan kita ini adalah saat-saat di mana kasih Allah tidak mampu hadir dalam kehidupan kita. Justru pada saat-saat kekeringan, pada saat-saat penderitaan Bapak, Ibu, Saudara saudariku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu adalah kesempatan di mana Allah akan menunjukkan rahmat kasih-Nya. Sejauh Anda mau memberikan diri Anda kembali kepada Allah, menerima tawaran kasih dari Allah, merangkul kasih keselamatan Allah, memberikan diri Anda seperti daun palma yang kering ini dibakar habis oleh kasih Allah yang menyembuhkan Anda, yang mengubah Anda secara total, yang memberikan makna baru dalam kehidupan Anda. Berilah diri Anda, hidup Anda, keluarga Anda secara utuh, secara total. Biarkan kasih Allah membakar kehidupan kita dalam sikap tobat kita. Alami dan rasakan bahwa sikap tobat kita, pertobatan kita yang sejati membawa rahmat yang luar biasa, karena kasih Allah luar biasa. Dan misalnya kita mencari satu model, satu contoh, satu sosok di mana kasih Allah yang begitu membakar di dalam kehidupannya, yang memberikan makna baru dan kehidupan baru. Saya memberikan satu sosok yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudari di sini kenal siapa orang ini? Santo Paulus. Sebelum disebut sebagai Paulus, orang ini disebut sebagai
Saulus. Dan siapakah Saulus ini? Saulus adalah seorang Farisi yang dididik, dilatih, memiliki kecerdasan yang luar biasa tentang keagamaan, agama Yahudi. Namun ia memiliki kebencian yang radikal terhadap para pengikut Yesus. Ia adalah seorang persekutor. Dan kerjanya Saulus adalah mencari para pengikut Kristus, membawa para pengikut Kristus ini ke dalam persidangan, kemudian memberikan mereka untuk dianiaya, disiksa, dihukum mati. Dan salah satu pengikut Kristus awal yang mengalami penganiayaan dari Saulus adalah Stefanus. Saulus adalah orang yang hatinya berkobar-kobar untuk menganiaya para pengikut Kristus. Namun apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke Damaskus, suatu pengalaman pertobatan terjadi atas Saulus. Saat dia menunggang kuda bersama rekan-rekannya, kemudian cahaya terang benderang muncul. Saulus jatuh dari kudanya bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian terdengarlah suara dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya adalah para pengikut Kristus. Namun suara dari langit mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus dibutakan. Dan selama 3 hari Saulus tidak bisa melihat apapun. Namun pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa. Selama 3 hari, kebutaan mata Saulus memberikan waktu bagi dia untuk memiliki sikap tobat, untuk berdoa, untuk mengoreksi dirinya, apa yang salah dalam diriku. Memberikan dirinya seperti daun palma yang kering, karena ia telah menyiksa, menganiaya para pengikut Kristus. Namun selama 3 hari Saulus memberikan dirinya. Ia yang semula-mula berkobar-kobar, hatinya terbakar untuk menganiaya, menyiksa para pengikut Kristus. Namun setelah 3 hari, dengan sikap tobat yang luar biasa, hatinya kemudian diubah, berkobar-kobar untuk mencintai Yesus, mewartakan kasih Yesus ke ujung dunia. Di saat kita berpikir bahwa dosa ini begitu besar, kesalahan kita begitu besar, di saat kita berpikir kita tidak memiliki arti apa-apa, kita sampah, di saat kita berpikir dan menganggap bahwa kita ini tidak bisa berbalik kepada Allah, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, berdoalah, mintalah mukjizat seperti Saulus. Bahkan di saat Anda tidak siap, berdoalah supaya Tuhan mengubah Anda meskipun Anda tidak siap. Saulus menjadi Paulus. Saulus yang pertama-tama berkobar-kobar untuk menganiaya, bertobat, menjadi Paulus yang berkobar-kobar untuk mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masa prapaskah, masa tobat. Mungkin saat ini kita menganggap hidup kita sama seperti daun palma yang biasa-biasa. Tapi kejarlah, tujuan terakhir kita adalah menjadi abu, yang mana kita akan mengalami kobaran kasih Allah, dibakar oleh kasih pengampunan Allah, supaya hidup kita bisa menjadi makna, sama seperti abu, menjadi lambang dan berkat bagi kita, pertobatan, merasakan dan mengalami kasih Allah. Dan semoga kita mengalami keindahan kasih Allah. Jangan melihat dosa-dosa kita, lihatlah kasih Allah yang lebih besar, yang lebih indah dari dosa-dosa kita.